Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Praditya dengan NIM 2208016251 dari kelas Hukum Perusahaan A 2022. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan analisa mengenai sebuah kasus tentang hukum perusahaan itu sendiri, di mana dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan kasus tentang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Holding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Kasus ini sebenarnya mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, ditaksir mencapai kurang lebih 193,7 triliun per tahun. Dugaan korupsi ini terjadi dalam proses pengadaan minyak mentah, produk kilang, melibatkan manipulasi data dan pengondisian produk kilang. Modus utamanya adalah pengurangan produksi minyak domestik secara sengaja, sehingga kebutuhan minyak dalam negeri dipenuhi melewati impor dengan harga dan spesifikasi yang tidak efisien. Akibatnya minyak domestik itu diekspor, sedangkan kebutuhan dalam negeri diisi oleh minyak impor dan diduga sudah diatur oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan adanya kolusi antara pejabat BUMN dan pihak swasta menjadi faktor utama terjadinya korupsi yang sangat besar ini. Hal ini menandakan pentingnya reformasi tata kelola dan penguatan sistem pengawasan di tubuh BUMN itu sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa sebenarnya tata kelola perusahaan yang buruk dan lemahnya pengawasan internal membuka celah terjadinya korupsi yang sangat berskala besar. Lalu saya akan memberikan sebuah solusi untuk mencegah kasus serupa tidak terjadi. Yang pertama ada penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam setiap proses pengadaan dan distribusi, lalu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku baik dari unsur BUMN maupun swasta. Dan yang terakhir adalah reformasi manajemen risiko dan integrasi teknologi, audit yang berbasis digital untuk meminimalisasi peluang korupsi ini. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina ini sangat relevan sebenarnya untuk kita analisis melalui prinsip yang sudah kita pelajari, yaitu fiducia ridati, atau yang bisa didengar itu tugas kepercayaan yang melekat pada direksi atau komisaris perusahaan. Prinsip ini mengharuskan direksi dan komisaris mengelola perusahaan dengan itikat baik, memenuhi kehati-hatian dan semata-mata demi kepentingan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Dalam kasus ini, Pertamina, direksi dan pejabat terkait terbukti mengurangi produksi minyak domestik secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan perusahaan serta negara. Hal ini merupakan pelanggaran fiducia ridati. Mereka tidak menjalankan pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta melanggar kewajiban untuk bertindak dengan itikat baik dan loyalitas kepada perusahaan. Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi yang lalai atau dengan sengaja melanggar fiducia ridati itu dan menyebabkan kerugian perusahaan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Prinsip ini juga terkait dengan doktrin piercing the corporate veil yang mungkin sudah kita ketahui juga, yang memungkinkan tanggung jawab perusahaan dialihkan kepada direksi jika mereka gagal menjalankan tugas fiducia ridati. Dengan demikian, kasus Pertamina menunjukkan bagaimana pelanggaran fiducia ridati
dapat berujung pada kerugian yang sangat besar bagi perusahaan dan negara, serta konsekuensi hukum bagi direksi dan komisaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.